Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan pembahasan hari ini, saya akan membahas tentang kelanjutan dari kemarin, yaitu fungsi komposisi. Tapi fungsi komposisinya adalah mencari fungsi pembentuknya ya. Jadi bukan fungsi komposisinya. Jadi kita masuk ya, pembahasan hari ini kita masuk pada fungsi komposisi ya. Jadi kita masuk pada fungsi komposisi, menentukan fungsi pembentuk. Oke, fungsi komposisi yang kedua ya. Jadi udah 2 kali pertemuan nih. Nah, jadi fungsi komposisi ya. Oke, jadi khusus untuk menentukan fungsi pembentuk ya. Fungsi pembentuk. Apa sih maksud dari fungsi pembentuk ya? Pembentuk. Jadi gini, maksud saya gini. Misalkan gini ya. Misalkan kita lihat aja langsung ke contoh soal ya. Misalkan gini. Andaikan saya punya sebuah fungsi komposisi f bundaran G gitu ya. F bundaran G itu adalah 2x ditambah dengan 6 ya. Kemudian saya punya fungsi Gx ya, itu adalah 3x ya, plus 1 gitu ya, 3x plus 1. Nah, atau 3x dulu. Nah, misalkan kita lihat 3x. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih fungsi fx-nya gitu ya. Nah, fungsi fx-nya berapa? Oke. Nah, di sini fungsi fx itu terletak paling luar gitu ya, terakhir gitu. Ketika kita memetakan, berarti pemetaan pertama itu adalah fungsi gx, kemudian dilanjutkan pada fungsi fx ya. Nah, berapa sih fungsi fx ini ya? Nah, jadi gini caranya ya. Kalian tulis ya f bundaran g ya, f bundaran g x ya. Itu kan boleh kita tulis apa? F di dalamnya ada fungsi gx ya. Oke. Nah, ingat f gx. Gx itu apa? Gx itu adalah x plus 1 ya. Nah, maka sama dengan berapa? Sama dengan 2x ditambah dengan 6. Oke, saya tekankan lagi ya. Jadi ketika bicara dengan fungsi ya, ketika variabel x ini berubah, maka sebelah kanan juga variabelnya harus berubah gitu ya. Harus berubah. Nah, sekarang kita akan ubah ya, coba. Berapa ubahnya? Ya, kita sesuaikan dengan temannya yang sebelah nih, yang plus 1. Berarti saya akan ubah menjadi x min 1 ya. Yang sepaket ini saya ganti dengan x min 1, tapi plus 1-nya tetap ada ya. Berarti yang merah ini harus diganti dengan x min 1 ya. Berarti 2 dikalikan x min 1 ditambah dengan 6 gitu ya. Tambah dengan 6. Oke. Nah, berarti kita akan dapatkan apa gitu ya setelah ini. Nah, maka yang kita dapatkan bahwa fungsi, nah ini kita lihat, ketika min 1 ketemu 1 itu akan habis ya. Berarti kita akan dapatkan fx dong. Nah, di sini kita dapat 2x min 2 ditambah dengan 6. Atau kita dapatkan fx sama dengan 2x ditambah dengan 4 ya. Oke, silahkan kalian pelajari lagi. Kalau misalkan masih bingung, saya ambil kasus nomor 2 gitu ya, nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 kita konteksnya masih menentukan fungsi yang terakhir ya, fungsi yang di luar terakhir nih, terakhir. Oke. Nah, misalkan gini. Ada fungsi f bundaran x, f bundaran g, maaf. Misalkan ada 2x min 1 dibagi dengan x plus 3.
Sementara ada fungsi gx gitu ya. Gx-nya, taruhlah gx-nya itu adalah x tambah 2. Nah, pertanyaannya berapa sih fungsi fx-nya gitu ya. Ini yang akan kita tanyakan. Nah, berarti kita akan tulis f bundaran g. Berarti f di dalamnya ada fungsi gx. Atau kalau kalian udah ngerti, berarti saya tulis gini dong. X plus 1 ya. 2x min 1 dibagi dengan x plus 3. Oke, kita buat kesepakatan ya. Oh maaf, ini bukan plus 1, berarti plus 2 ya. Jadi kalau misalkan ini berubah, maka sepaket ini harus berubah. Ini harus berubah. Oke, nah maka saya akan ubah menjadi apa? X min 2 ya, ditambah dengan 2. Yang ini akan berubah juga. 2 kali x min 2 dikurangi 1 dibagi dengan x min 2 ditambah dengan 3. Oke, dari sini terlihat bahwa fungsi fx akan terjadi 2x. Nah, 2 ketemu ini berarti min 5 dibagi dengan x plus 1. Oke, nah jadi seperti itu ya. Maka jawabannya adalah fx sama dengan 2x min 5 dibagi dengan x plus 1 ya. Nah, kalau misalkan masih masih kurang paham, oke, kita lanjut ke contoh nomor 3 ya. Contoh nomor 3. Oke, gini. Contoh nomor 3, misalkan gini ya. Jika saya punya f bundaran x, f bundaran g ya. Nah, misalkan di sini ada x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 3. Nah, kemudian saya punya gitu ya, punya gx nih. Gx-nya adalah x min 3. Ini yang gampang dulu, nanti kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, berapa fungsi fx-nya ya, fungsi fx-nya. Nah, oke. Nah, jadi kita menentukan fungsi pembentuk dari f bundaran g, yaitu fx-nya ya, fx-nya. Nah, kita lihat ya, karena kita udah tahu dari sampai sini ya, jadi boleh kita tulis adalah x min 3 ya, f dari x min 3. X kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 3. Oke. Jadi ingat, ketika x ini berubah, maka di sini harus berubah, di sini juga harus berubah. Nah, berubahnya dengan apa? Nah, supaya menghilangkan min 3, maka kita ubah menjadi x plus 3. Nah, min 3-nya tetap ya. Jadi kita ubah nih, ini jadi x plus 3 si x-nya. Supaya sebelah sininya berubah juga, jadi x plus 3 kuadrat ditambah dengan 4 kali x plus 3 ditambah dengan 3. Oke, berarti coret-coret, maka x-nya habis ya, maksud coret-coret ini habis ya. Nah, tinggal diuraikan aja. X kuadrat ditambah dengan 6x ditambah 9 ditambah dengan 4x ditambah dengan 12 ditambah dengan 3. Atau kita dapatkan fungsi fx adalah x kuadrat ditambah dengan 10x ya. Ini 12 ketemu 12 berarti 24 ya. Nah, demikian kita ketika akan menentukan fungsi tersebut gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan gimana kalau fungsinya semakin ramai gitu ya, misalkan gini. Nanti kalau udah mengerti, kalian bisa menguji dengan soal-soal yang lain. Nanti setelah selesai video ini, saya akan coba soal-soal Kapita Selecta, yaitu soal tentang SBM dan SIMAK UI dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4 ya, nomor 4. Misalkan gini, saya punya f bundaran g.
X. Nah, tentang kuadrat ya, masih kuadrat. X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah dengan 2. Nah, kemudian saya punya fungsi Gx. Nah, misalkan Gx-nya adalah 2X min 1. Gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa sih fungsi fx? Biasa ya, fungsi fx-nya berapa gitu ya. Nah, kita kan udah tahu nih dari sini ya, dari informasi ini bahwa apa? F dari Gx ya, Gx itu adalah 2X min 1 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X, ini 4X maaf, ditambah dengan 2 gitu ya. Nah, ingat ketika ini berubah, maka di sini berubah, di sini berubah gitu ya. Nah, berubahnya gimana? Diubahlah dengan X per 2 dikurangi 1 ya, sama dengan, nah, kenapa diubah dulu yang ini? Biar kita hilangkan dulu variabel 2 ini, koefisien 2 ini ya. Sama dengan apa? X per 2 kuadrat ditambah 4X per 2 ditambah dengan 2 gitu ya, tambah 2. Nah, habis-habis berarti ketemu X min 1 sama dengan berapa? X kuadrat dibagi dengan 4 dikurangi 2X ditambah dengan 2. Oke, belum selesai. Karena apa? Karena ketika ini berubah, maka di sini juga harus berubah, di sini juga harus berubah. Ya. Nah, berubahnya gimana? Nah, sekarang kita ubah menjadi X plus 1 kurang 1. Ya, lihat. Yang hijau ini kita ganti ini ya. Nah, berarti yang ini juga harus sama. Kita ganti apa? X plus 1 kuadrat dibagi dengan 4 dikurangi 2 kali X plus 1 per 4. Nggak ada per ya. Tapi karena di sininya ada per ya, bagusnya kita disamain penyebutnya ya. Ini 4, tapi harus dikalikan 4. Kemudian di sini 2. Nah, 2 itu berarti 4 per 4 gitu ya. Kenapa? Karena penyebutnya biar sama gitu. Biar enak gitu. Nah, jadi X. Nah, sekarang udah X. Yang ini tinggal kita uraikan ya. Jadi X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah 1 dikurangi dengan 8X dikurangi 8 ditambah dengan 8. Ini 8-nya dari sini ya, 2 kali 4. 2 kali 4, 8 ya. Nah, penyebutnya udah 4 semuanya. Set. Nah, 4. Udah. Berarti tinggal kita eksekusi nih. Fx. Oke. Variabel X-nya berapa? X kuadrat, X kuadrat. Nah, cuma 1. Berarti kita tulis 1 per 4. Ya. Kalau 2X, 2X jadi 6. Min 6. Min 6 per 4X. Gitu. Kalau yang ini habis, berarti di sini adalah 1 per 4. Nah, udah sampai sini cara menyelesaikannya ya. Oke, silahkan kalian pelajari. Kita lanjut ke contoh nomor 5 ya. Contoh nomor 5. Baik, lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 jadi biar paham ya. Oke. Nomor 5 misalkan gini. Tetap ya, F bundaran G. F bundaran G misalkan X kuadrat ditambah dengan 6X dikurangi 2 gitu ya. Kemudian ada 2 Gx-nya itu adalah 2X ditambah dengan 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa F dari 13 gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah angka ya, angka ya, nilainya ya. Jadi kalian langsung aja masukkan nilai ini nih ya. Jadi nomor 5 ini relatif gampang dibanding nilai sebelumnya ya. Jadi ini bisa kita tulis F berapa? 2X plus 1 sama dengan X kuadrat ditambah dengan 6X dikurangi dengan 2 ya.
dikurangi dengan 2. Nah, sekarang kalau misalkan supaya dapat 13, maka saya ganti nih. Ketika X-nya 6, maka yang terjadi apa? F dikalikan dengan 2 kali 6 tambah 1 sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kali 6 dikurangi dengan 2. Ya. Atau kita dapatkan F13 itu sama dengan 36. Berarti F13 itu sama dengan 72 kurang 70. Nah, kita lanjut ya, lanjut ke nomor 6 ya. Jadi paham kan ya? Jadi kalau misalkan modelnya seperti itu. Nah, misalkan nomor 6. Contoh, misalkan gini. Ada fx sama dengan f bundaran g x sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan 6x ya. Sementara ada gx itu sama dengan 2x per 6 dibagi dengan 3x min 1 gitu ya, min 1. Nah, pertanyaannya adalah nah, jadi pertanyaannya berapa G misalkan F3 gitu ya, F3. Nah, berarti kan kita harus menentukan dulu berapa pembentuk X-nya ya, X-nya yang harus berapa. Nah, jadi kan kalau saya tulis ya, ini kan maksudnya itu kita akan mencari dari sini apa? F di dalamnya itu apa? Di dalamnya ada 2x plus 6 dibagi dengan 3x min 1 ya, sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan 6x. Nah, gimana dong angkanya supaya di sininya dapat 3? Ya gini aja, kita bikin oret-oretan di luar sana gitu ya. Pokoknya yang di dalam ini dia harus dapat 3. Berarti saya tulis gini, 2x plus 6 dibagi dengan 3x min 1 itu harus sama dengan 3. Berarti nanti ketemu x-nya yang harus kita ganti ya. 2x plus 6 sama dengan 9x dikurangi dengan 3 gitu ya. Nah, saya tarik lagi di sini, berarti 9 sama dengan 7x. Berarti x-nya sama dengan berapa? X-nya adalah 9 per 7 gitu ya. Nah, jadi ketika x-nya sama dengan 9 per 7, maka dipastikan yang di dalam sini itu akan menjadi F berapa? F3 gitu ya. Nah, yang sebelahnya tinggal ganti dengan 9 per 7 kuadrat ditambah 6 kali 9 per 7 ya. Berarti F3 itu sama dengan 3 dikalikan 81 per 49 ditambah dengan 63 per 7 ya. Nah, bagusnya sih biar adil 7 per 7 gitu ya, biar sama gitu ya, nanti per 49 ya. Berarti 243 nih, 243. Kemudian kalau yang ini dapat berapa? 441 ya, 441 per 49 ya. Tinggal kalian sederhanakan aja bentuknya jadi 684 per 49. Nah, demikian contoh nomor 6. Oke. Baik, saya kira cukup untuk sampai nomor 6 ini untuk menentukan fungsi pembentuk yang fungsi yang di luar ya, yang paling terakhir. Nah, sekarang yang di dalam gimana nih, yang GX-nya? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 7. Oke, nomor 7 jadi gini. Oke, nomor 7 misalkan F bundaran G
X ini relatif gampang ya. Misalkan ada 2x kuadrat ditambah dengan 3x, atau misalkan 4x ditambah dengan 5 gitu ya. Kemudian ada fx itu sama dengan 2x min 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa gx ya, gx-nya. Nah, ini relatif gampang kalau menentukan ini ya. Ingat bahwa f bundaran g ya, f bundaran g ini kita udah tahu definisinya, bahwa boleh kita masukkan ke sini ya. Jadi 2, atau saya tulis dulu gini deh. F di dalamnya ada fungsi gx, otomatis saya tulis 2 ketemu gx min 1 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x ditambah dengan 5. Berarti 2gx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 6. Berarti gx itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 3. Ya udah selesai. Kenapa 3? Ya semuanya bagi 2 ya, udah selesai. Jadi relatif gampang kalau misalkan modelnya adalah seperti ini ya. Tinggal dimasukkan aja. Oke. Contoh lagi nomor 8. Misalkan gini. Oke. Misalkan ada f bundaran G misalkan adalah 2x per 1 dibagi dengan 3x plus 1 gitu ya. Nah, kemudian kita dapatkan misalkan di sini ada fungsi fx-nya. Ini maaf, fx ya. Oke, fx-nya. Nah, fx-nya misalkan 4x ditambah dengan 2 gitu ya. 4x tambah 2. Nah, kira-kira kalau gx-nya berapa sih gx-nya? Nah, berarti kan kita mainkan di sini ya, di f bundaran g x ya. Berarti f di dalamnya ada fungsi gx ya, atau 4 dari gx ditambah dengan 2 ya. Jadi 4 dari gx tambah 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2x plus 1 dibagi dengan 3x plus 1 ya. Berarti 4gx itu sama dengan 2x plus 1 dibagi dengan 3x plus 1 dikurangi dengan 2 ya, kurangi 2. Nah, penyebutnya kita bikin sama ya, berarti 3x plus 1 dibagi dengan 3x plus 1 ya. Oke, ketemu gx gitu ya, 4gx. Nah, berarti kalau saya rapihkan nih, 2x ditambah dengan 1 dikurangi dengan 6x kurang 2 dibagi 3x plus 1, atau nanti kita ketemu gx-nya adalah min 4x kurang 1 dibagi, nah 4-nya kemana? Dibagi 4 ya, jadi di sini jadi 12x ditambah dengan 4 ya. Oke, x-nya nggak boleh sama dengan min 1/3. Nah, selesai contoh nomor 8. Jadi saya kira yang contoh yang pembentuknya fungsi yang di dalam ya, yang di sini nih, yang ini maksud saya nih, yang dalam ini nih, yang si gx. Nah, ini gx-nya gitu ya. Itu relatif lebih gampang dibanding kita membentuk itu. Oke, silahkan kalian pelajari lagi, diulang-ulang ya, contoh 1 sampai 8. Nanti saya akan tambahkan di video berikutnya tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal yang lebih rumit. Oke, demikian mungkin penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.